Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan menjelaskan materi terkait penggunaan bahan absorben dan katalis dalam pembuatan material CMC atau keramik matrix composite untuk filter gas buang kendaraan bermotor. Anggota kami terdiri dari saya Andini Rismontari dengan NPM 17, lalu ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aliana Saputra dengan NPM 18, Pitaloka Dwi Maharani dengan NPM 39, Rahel Posna sendiri dengan NPM 48, dan Irawan Adiputra dengan NPM 69. Outline kali ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Rahel Posna Nikolas Miring dengan NPM 33341900048. Saat ini saya akan membawakan latar belakang dari penelitian ini. Emisi kendaraan bermotor merupakan gas yang dihasilkan dan dapat membahayakan bagi kesehatan maupun lingkungan. Nah, bahan-bahan polutan dari emisi gas tersebut diantaranya adalah gas karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan timbal. Nah, untuk menekan penyebaran dari gas-gas polutan tadi, dibutuhkan filter gas emisi yang biasanya terbuat dari logam murni seperti platinum, palladium, dan rhodium. Namun, bahan filter gas yang disebutkan barusan itu produksinya cukup mahal karena kelimpahannya yang sangat rendah. Nah, dengan penelitian ini, pembuatan filter gas itu dapat ditekan menggunakan komposit dari keramik. Nah, pembuatan filter gas emisi kendaraan pada penelitian ini menggunakan perpaduan antara bahan yang dapat menurunkan emisi gas secara absorben atau dengan menyerap, dan bahan dengan sifat katalis. Adsorpsi adalah peristiwa fisik pada permukaan suatu bahan yang tergantung pada spesifik affinity atau gaya gabung antara absorben maupun absorbat. Terdapat dua cara absorpsi, yaitu adsorpsi fisis dan adsorpsi kimia. Absorpsi fisis disebabkan oleh gaya van der Waals, yaitu molekul-molekul teradsorpsi pada permukaan dengan ikatan yang lemah. Adsorpsi ini biasanya terjadi pada temperatur rendah, sedangkan pada absorpsi kimia, molekul-molekul yang terabsorpsi pada permukaan bereaksi secara kimia sehingga terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan yang biasanya terjadi pada suhu yang tinggi. Nah, pada perancangan komposit ini digunakan clay atau tanah liat sebagai matriks dalam pembuatan filter. Nah, pembuatan menggunakan clay ini tidak menghilangkan gas-gas polutan tadi, hanya menurunkan kadar dari gas-gas tersebut. Nah, tanah liat tadi apabila dipadukan dengan TiO2 akan memiliki kemampuan absorpsi yang lebih baik dengan ditambahkan juga karbon aktif. Nah, karbon aktif ini merupakan bahan yang mengandung unsur karbon dan telah ditingkatkan daya absorpsinya dengan cara diaktifasi. Karbon aktif sebagai media adsorpsi memiliki struktur kristal yang berpori, luas permukaan besar, stabilitas termal yang tinggi, dan tidak beracun. Penggunaan karbon aktif pada bahan keramik dapat memperluas permukaan, bidang kontak, dan menyebabkan berpori. Sehingga karbon aktif yang memiliki luas permukaan 300-200 meter kuadrat ini akan sangat berpotensi tinggi sebagai absorben emisi kendaraan bermotor dan menekan polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Metodologi penelitian ini, pembuatan material akan dilakukan dengan menggunakan prinsip keramik matrix composite atau CMC dengan persiapkan semua bahan yang di MES 100. Pembuatan material keramik dilakukan dengan proses solid state reaction dengan melakukan pencampuran semua bahan di mixer dengan putaran 64 rpm selama 2 jam. Pembuatan green body keramik dilakukan dengan menggunakan mesin press dengan tekanan kontaksi 25 MPa. Setelah itu dilakukan proses sintering dengan berbagai variasi suhu 800, 900, dan 1000 derajat Celcius. Dengan heating rate 5 derajat Celcius per menit dan holding time selama 22 jam. Setelah itu, suhu diturunkan dengan cara mematikan furnace sampai mencapai suhu kamar. Barulah spesimen dikeluarkan dari furnace.
Dalam penyiapan materialnya, dilakukan uji dari awal hingga akhir dengan proses yang terukur. Pengujian spesimen keramik yang telah dibuat menggunakan gas analyzer yang berguna untuk mengetahui potensi keramik yang dibuat dalam penurunan gas-gas emisi kendaraan seperti gas karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan sulfur oksida. Morfologi dari bahan keramik ini yang dibuat akan dilakukan dengan pengamatan menggunakan mikroskop optik dan scanning elektron mikroskopi. Sedangkan untuk bahan bakunya sebagai pendukung pembuatan keramik akan dilakukan uji komposisi kimia dan XRD untuk mengetahui kemurniannya. Bahan-bahan yang digunakannya yaitu terdiri dari ada polyvinyl alkohol atau PVA sebagai foaming agent-nya, lalu ada clay sebagai metrik dengan aditif, lalu ada 20% TiO2 dan 30% volume karbon aktif serta mangan dengan volume 10, 20, 30, dan 40%. Untuk alat yang digunakannya, ini terdiri dari X-ray diffractometer, lalu ada alat uji komposisi kimia, mikroskop optik, scanning elektron mikroskopi, timbangan digital, cetakan spesimen bentuk silinder, dan gas analyzer. Selanjutnya adalah desain penelitian atau rancangannya. Yang pertama adalah persiapan clay, mangan, TiO2, karbon aktif, dan PVA. Selanjutnya dilakukan pengujian komposisi kimia dan XRD untuk semua bahan baku. Yang ketiga, meshing semua bahan hingga lolos 100 mesh. Selanjutnya mencampurkan bahan seperti 50% volume clay, 20% volume TiO2, dan 30% volume karbon aktif, serta ditambahkan polyvinyl alkohol menggunakan ball mill dengan putaran 64 rpm selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan pencetakan dengan tekanan flash 25 mPa. Setelah itu, dilakukan sintering dengan laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit sampai variasi suhu 800, 900, dan 1000 derajat Celcius, serta ditahan selama 2 jam. Setelah itu dibiarkan sampai dingin di dalam furnace. Selanjutnya dilakukan pengujian densitas, XRD, komposisi kimia, dan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi data hasil pengujian untuk dilakukannya pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Irawan Adi Putra dengan NPM 3341900069. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal yang kami bahas. Hasil pengujian XRD pada semua keramik dengan variasi penambahan mangan dan suhu sintering terlihat pada gambar di slide tersebut. Di sini hasil XRD menunjukkan masih tetapnya fase dalam pembuatan keramik, sehingga pengaruh penambahan mangan dan suhu sintering pada suhu 900 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius tidak menunjukkan berubahnya fase kristalin keramik yang telah dibuat, sehingga pemakaian suhu sintering tersebut dapat dijadikan rekomendasi dalam pembuatan keramik dengan bahan baku ini. Di sini terlihat variasi persentase mangan yang digunakan dan juga variasi temperatur yang digunakan. Selanjutnya ada foto mikro. Pengujian foto mikro keramik dilakukan dengan cara menyiapkan material keramik yang dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan amplas dari yang kasar hingga yang halus. Pada akhir penghalusan spesimen dilakukan poles dengan autosol untuk menghasilkan permukaan yang mengkilat. Nah, setelah itu baru dapat dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 dan 200 kali pembesaran. Nah, hasil pengamatan foto mikro ini terlihat pada gambar di slide tersebut. Di sini
Foto-fotonya merupakan hasil foto mikro dari variasi persentase mangan yang digunakan, yaitu ada 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Nah, ini juga untuk suhu sintering 900 derajat Celcius dan juga untuk suhu sintering 1000 derajat Celcius. Daroy, mau lanjut ke lu? Matiin aja. Lanjut aja ke lu-nya. Matiin aja. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan di mana pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian, diantaranya pengujian komposisi kimia, pengujian penyusutan volume dan massa, dan pengujian XRD. Pada pengujian komposisi kimia, material yang digunakan pada penelitian ini dilakukan pengujian komposisi kimia terlebih dahulu untuk memastikan unsur yang terkandung di dalamnya, dan hasilnya yaitu pada tabel berikut, di mana unsur-unsur yang berada dalam komposisinya terdapat unsur karbon, oksigen, magnesium, aluminium, silikon, klorin, kalium, kalsium, Ti, besi, tembaga, zinc, dan natrium. Dan unsur-unsur tersebut masing-masing terdapat pada bahan TiO2, clay Banjarnegara, PVA, CuZn, dan pada karbonnya dengan besar nilai komposisi yang berbeda-beda. Pada pembuatan keramik dilakukan dengan membuat grain body keramik terlebih dahulu dengan menyiapkan semua bahan berupa clay, TiO2, karbon aktif, PVA, dan mangan dengan komposisi secara berurutan yaitu 85%, 10%, dan 5% untuk volume, dan PPA sebanyak 6% volume, sedangkan kadar mangan divariasi penambahannya yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% untuk volume. Sedangkan tekanan kompaksi dalam pembuatan grain body dilakukan pada tekanan 25 MPa dan disinter pada suhu sintering 1000 derajat Celcius agar asap gas buang kendaraan bermotor dapat bersirkulasi dengan baik di dalam muffler. Maka dibuat lubang sebanyak 19 lubang dengan ukuran 3 mm, sedangkan ukuran material yang dibuat adalah dengan panjang 70 mm dan diameternya sepanjang 50 mm. Selanjutnya yaitu pengujian penyusutan volume dan massa. Pada hasil pengujian penyusutan volume setelah dilakukan proses sintering pada suhu 800, 900, dan 1000 derajat Celcius dengan heating rate 5 derajat Celcius per menit dan holding time 2 jam seperti pada gambar di samping. Pada gambar tersebut menunjukkan dengan bertambahnya suhu sintering dapat meningkatkan penyusutan volume material CMC. Pada suhu sintering 1000 derajat Celcius mengalami harga penyusutan yang paling tinggi untuk masing-masing penambahan kadar mangan. Penyusutan volume juga mengalami peningkatan dengan bertambahnya kadar mangan. Pada penambahan mangan 40%, volume dan suhu sintering 1000 derajat Celcius mengalami penyusutan volume yang paling besar yaitu 8,30% volume. Sedangkan hasil pengujian susut massa material CMC pada gambar di samping menunjukkan dengan bertambahnya kandungan mangan akan mengalami penyusutan yang semakin bertambah secara linear. Demikian halnya dengan bertambahnya suhu sintering juga dapat meningkatkan penyusutan volume bahan keramik dengan aditif mangan. Baik, saya Fitul Kadwi Maharani, NPM 1939. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembuatan material filter gas emisi dari bahan ceramic matrix composite atau CMC telah berhasil dibuat dengan penambahan kadar PVA sebesar 6% volume dan variasi penambahan kadar mangan sebanyak 0, 10, 20, 30, 40, dan 50% volume. Penambahan kadar PVA yang optimal dalam pembuatan keramik poros dengan bahan baku 50% volume clay, 20% volume TiO2, dan 30% volume karbon aktif yang dicetak dengan tekanan press sebesar 25 MPa dan suhu sintering sebesar 900 derajat Celcius adalah sebesar 6% volume. Penyusutan volume material CMC mengalami peningkatan dengan bertambahnya kadar mangan. Pada penambahan mangan sebesar 40% volume dan suhu sintering sebesar 1000 derajat Celcius, material CMC akan mengalami penyusutan volume, dan yang paling besar adalah sebesar 8,30% volume.